selamat siang teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Perkenalkan, nama saya Afifah Hairunisa dari kelas 12 MIPA 4 Presensi 2. Dalam materi ini terdapat beberapa subtema. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun, yang kedua ada DI atau TII, yang ketiga ada APRA, yang keempat ada PRRI, yang kelima ada Andi Aziz, yang keenam ada RMS, yang ketujuh Permesta, dan yang terakhir G30S PKI. Pembahasan materi yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia, Soekarno Muhammad Hatta. PKI, VDR, PSI, PBI, SOPSI berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Latar belakang dan tokoh. Kebijakan RERA ditetapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Revel dengan Belanda dimulai pada 27 Februari 1948. DI atau TII terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Untuk peristiwa DI atau TII bisa dilihat di dalam layar, terdapat latar belakang, tokoh, tujuan, dan upaya penanggulangan. Untuk materi yang ketiga terdapat APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA merupakan kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil untuk membebaskan penjajahan Belanda dan Jepang. Latar belakang. Dengan terbentuknya APRIS dengan inti TNI, timbul rasa tidak puas terhadap bekas KNIL. Untuk tokoh terdapat Raymond Westerling atau bekas kapten KNIL. Tujuan, mempertahankan bentuk negara federal, memiliki tentara sendiri pada negara-negara bagian RIS. Upaya penanggulangan. Pasukan APRIS menghancurkan sisa-sisa gerombolan APRA setelah mengejar ke daerah Pacet. Untuk materi yang keempat terdapat Andi Aziz. Latar belakang, menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi agar pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Untuk tokoh terdapat Andi Aziz. Tujuan, yang pertama untuk melindungi pasukan KL dan KNIL, yang kedua untuk membentuk pasukan bebas di bawah Andi Aziz. Untuk upaya penanggulangan, tanggal 8 April 1950 memberi ultimatum agar dalam waktu 4x24 jam Andi Aziz melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, tapi terlambat. Sementara itu 21 April 1950 Presiden NIT Sukowati mengumumkan NIT bersedia dilebur ke NKRI. Untuk materi yang kelima terdapat RMS atau Republik Maluku Selatan. Latar belakang RMS yaitu ketidakpuasan Somokil dengan terjadinya proses kembali ke negara kesatuan setelah KMB. Untuk tokoh, tujuan dan upaya penanggulangan terdapat pada layar.
Untuk materi yang keenam terdapat PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Latar belakang PRRI. Adanya hubungan tidak harmonis pusat dan daerah soal otorda. Untuk tokoh terdapat Letnan Ahmad Hussein. Tujuan untuk membenahi konstitusi yang berjalan pada masa itu. Upaya penanggulangan memecat beberapa anggota militer. Untuk materi yang ketujuh terdapat Permesta atau Perjuangan Semesta. Latar belakang, masalah ekonomi berkaitan dengan keuangan yang tidak seimbang untuk pembangunan daerah. Tokoh, Letnan Kolonel Vente Sumual. Tujuan, mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Untuk upaya penanggulangan, operasi tegas yang dipimpin Letkol Kaharudin Nasution. Untuk materi yang ke-8 atau yang terakhir terdapat G30S PKI. Latar belakang, jenderal yang menginginkan ada beberapa petinggi angkatan darat yang tidak puas pada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Tujuan, ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Terdapat beberapa upaya penanggulangan G30S PKI. Salah satunya ada Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrat segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan ibu kota. Itu dia beberapa materi tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.